Telepon Lebaran dari Negeri Plus 62 karya M.H. Jayabrata. Aku warga Plus 62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti lainnya. Setelah meminjam uang dari rentenir yang bunganya tak terkira, akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, karena ingin bisa nelpon para wakilku di sana. Bukan ingin komplain karena terlewat tidak dapat bantuan. Maaf, jiwaku tidak miskin. Bukan karena daganganku pernah dirahasia. Aku menerima patuh pada negara. Aku hanya ingin mendengar suara mereka, ingin berdiskusi, rindu seperti saat masa kampanye. Aku mencari nomor mereka. Aku tanya Pak RT, dia tak punya. Aku tanya Pak Lurah, dia tak punya. Aku tanya pada sisa poster-poster kampanye di jalan raya, dia juga tak punya. Padahal selama masa kampanye dulu, aku rela membenci dan berdebat dengan saudara untuk membelanya. Akhirnya aku punya nomor operator, namanya Tante Veronica. Operator menjawab, "Maaf, para wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk. Hari telah berganti." Namun tidak ada pertanda pasti. Sebentar lagi terhenti, setelah berbulan-bulan terganti. Bahkan semakin terombang-ambing, susah mengerti. Dibuat bingung berita di TV, tumpang tindih antar wakil negeri. Ini bukan cuma kejadian, ini adalah sebuah pesan. Ini bukan cuma fenomena, ini surat cinta. Tuhan, sunyikan langgar dan mimbar, tempat pernah berlomba mengumbar. Tuhan, sepikan majelis, tempat pernah kafirkan yang tak segaris. Ini lebaran tanpa jabat tangan, sebab yang sudah lupa berjabat hati. Aku ingin ingatkan mereka. Kepada pengurus negara, aku cuma ingin bertanya, kapan corona ini sirna? Aku taat dan patuh, tak jualan lagi sebagai kaki lima, tak seperti yang punya modal besar, yang mengundang orang berdesakan untuk berbelanja. Sebab di hari lebaran ini, aku tak bisa berdesak-desakan seperti penerima bantuan lainnya di toko, busana, di mall, dan pasar raya. Melihat mereka yang hanya memikirkan dirinya, aku kecewa. Inilah telepon dari Negeri Plus 62, yang punya modal bisa leluasa dan yang miskin dianggap hama. Aku rindu masjid, tetapi hatiku patah. Aku semakin marah. Aku buka YouTube, buka Sofi Kustik. Di sana hanya ada temanku M.H. Jayabrata dengan konten tidak lakunya. Aku bukan Google. Di sana hanya ada berita artis yang giveaway ratusan juta, pamer kekayaannya. Aku nyalakan TV, hanya ada berita artis dengan kawin cerainya. Ku getok HP-ku, ganti sinyalnya. Di sana hanya ada foto dan video perempuan memamerkan dada. Aku lari ke Instagram, hanya ada perempuan berbaju ketat bermain TikTok sambil menjulurkan lidah. Aduh duh, ya Robbana. Ku ambil lagi telepon pintarku. Ku marahi, kamu tidak pintar, kamu bodoh. Kalau kamu pintar, kamu pasti bisa menyambungkanku dengan kepastian kapan pandemik ini sirna. 4 bulan aku tidak bekerja. Aku sekarat bukan karena melanggar aturan aparat, tetapi karena hilangnya empati warga Plus 62.
Mereka sibuk berbelanja, masih menggerutu. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon tiba-tiba berdering. Kuangkat dan kujawab. Apa ini sudah waktunya? Harus sekarang? Seberkas cahaya di sampingku, ia menarik ke sebuah jalan. Dan sosok itu berkata, ia tak pernah mengecewakanmu. Jika berjanji, ia tepati. Kembalilah padanya. Sebelum pergi, aku tulis pesan terakhir untuk istriku yang sedang memasak nasi aking untuk 11 anakku. Mohon maaf lahir batin, Mae. Selamat berlebaran tanpa Pae. Di balik kertas ini ada nomor wakil kita. Teleponlah jika tanpa Pae kalian kelaparan. Waktu itu kita sekeluarga memilihnya. Cobalah lagi. Semoga kita beruntung.